Oke, siapin deh kacamata detektif kalian, soalnya hari ini kita bakal bedah kasus keuangan. Kita bakal lihat dalamnya sebuah laporan tahunan buat ngungkap misteri di balik angka-angka perusahaan. Penasaran kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita mulai. Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kita tahu sebuah perusahaan itu lagi untung atau justru sebaliknya? Kelihatannya gampang ya, tapi jawabannya seringkali lebih rumit dari yang kita duga. Apa benar penjualan naik itu pasti artinya sukses? Atau jangan-jangan ada cerita lain yang ngumpet di balik laporan keuangan? Mari kita selidiki bareng-bareng. Nah, ini dia nih berkas kasus kita. Laporan tahunan 2025 dari WHK, salah satu pemain besar di industri transportasi Indonesia. Di dalamnya ini isinya data semua. Tugas kita adalah menyatukan kepingan-kepingan data ini jadi satu cerita yang masuk akal. Dan disinilah misteri utamanya dimulai. Kalau kita lihat sekilas, ada yang aneh ya. Ada semacam paradoks di laporan WH. Sesuatu yang bikin kita langsung nanya, tunggu dulu. Ini sebenarnya apa yang terjadi sama perusahaan ini di tahun 2025? Oke, pertama-tama kita lihat kabar baiknya dulu ya. Kelihatan jelas banget dari grafik ini, pendapatan WH itu tumbuh. Penjualan mereka naik loh, dari 304,4 miliar jadi 317,7 miliar rupiah. Awal yang bagus banget kan? Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Walaupun penjualan mereka naik, profit bersih yang mereka kantongin justru turun. Anjlok dari 28,3 miliar rupiah ke 22,2 miliar rupiah. Nah, ini dia teka-teki yang harus kita pecahkan. Kok bisa? Inilah pertanyaan kunci kita. Gimana ceritanya sebuah perusahaan dapat duit lebih banyak dari jualan, tapi ujung-ujungnya untungnya malah lebih sedikit? Jawabannya yaitu tadi, tersembunyi di dalam laporan keuangan mereka. Dan kita bakal kupas tuntas satu persatu. Petunjuk pertama kita ada di laporan laba rugi. Coba deh lihat baris beban pokok penjualan sama beban administrasi. Kelihatan kan dua-duanya ini naiknya kencang banget, bahkan lebih cepat dari kenaikan pendapatannya. Nah, inilah biang keroknya kenapa laba mereka jadi kegerus, biayanya bengkak. Oke, penyelidikan kita lanjut ke petunjuk kedua, yaitu neraca keuangan. Dokumen ini bakal ngasih kita gambaran besar soal seberapa sehat sih kondisi keuangan perusahaan ini sebenarnya. Sebelum kita intip angkanya, penting banget buat kita ngerti dasarnya dulu. Gampangnya gini, semua yang dipunya perusahaan itu namanya aset, pasti modalnya dari utang atau liabilitas atau dari kantong pemilik sendiri yang namanya ekuitas. Ini rumus sakti di akuntansi. Nah, bisa kita lihat di sini total aset WH itu naik. Ini pertanda perusahaannya makin gede. Tapi coba perhatiin juga deh, total liabilitas alias utangnya juga ikut naik. Ini potongan puzzle yang penting banget. Jadi, apa artinya ini? Ini ngasih tahu kita kalau WHA itu lagi dalam mode ekspansi, lagi mau tumbuh besar. Mereka nggak cuma diem aja, mereka lagi aktif banget memperluas usahanya. Tapi, pertumbuhan ini kelihatannya didanai paling nggak sebagian pakai duit utangan. Sekarang kita sampai di petunjuk terakhir dan yang paling penting, laporan arus kas. Laporan ini ibarat GPS, nunjukin kemana aja duit perusahaan ini benar-benar pergi, dari mana datangnya, dan dipakai buat apa aja. Jadi, laporan arus kas ini ngebagi pergerakan duit jadi 3 kelompok simpel. Duit dari kegiatan bisnis sehari-hari, terus duit yang dipakai buat beli aset-aset gede kayak gedung atau mesin, dan yang terakhir, duit yang didapat dari pinjaman atau dari investor. Nah, ini dia petunjuk besarnya. WH ngeluarin duit 26,5 miliar rupiah buat investasi. Kemungkinan besar, uang segini banyak dipakai buat beli aset-aset baru untuk mendukung rencana ekspansi mereka. Terus pertanyaannya, duit buat investasi segede itu datang dari mana? Jawabannya ada di sini. Mereka dapat 17,5 miliar rupiah dari pinjaman bank yang baru. Nyambung kan? Nah, sekarang gambaran besarnya jadi makin jelas. Laporan arus kas ini nunjukin dengan gamblang kalau WHE ini lagi pakai utang untuk modalin investasi dan ngegedein bisnisnya. Setelah semua bukti kita kumpulin, sekarang waktunya kita sebagai detektif keuangan ngasih putusan akhir buat kasus ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di WH? Yuk kita rekap dulu temuan kita. 1. Pendapatan WH naik. 2. Labanya turun karena biayanya bengkak parah. 3. Mereka lagi ekspansi dengan nambahin aset. Dan 4. Ekspansi ini sebagian besar modalnya dari utang. Jadi ini dia vonisnya. Laba WHH yang turun itu bukan berarti mereka gagal loh.
Justru ini adalah hasil dari sebuah strategi yang udah mereka pikirin matang-matang. Mereka sengaja ngorbanin profit sekarang demi investasi besar buat pertumbuhan di masa depan. Pada akhirnya, ini semua adalah sebuah pertaruhan. WH lagi judi besar. Mereka yakin investasi jor-joran hari ini bakal ngasilin pendapatan dan laba yang jauh lebih gede di masa depan. Tapi, apakah strategi ini bakal berhasil? Cuma waktu yang bisa jawab. Gimana menurut kalian?